Dorong terus kawan-kawan. Teman, selamat datang di Balai Sasak Limbungan, Desa Perigi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Yaps, seperti inilah kampung kami. Kampung adat Limbungan ini merupakan salah satu kampung adat tertua di Lombok. Warga kampung juga sangat menjaga adat dan bangunan rumah yang sudah berdiri puluhan bahkan ratusan tahun ini. Oh iya teman, hari ini akan diadakan acara syukuran keberangkatan ayahku bekerja ke luar negeri. Coba kita lihat persiapannya yuk. Sepertinya ibu dan kakak sudah mulai memasak nih. Ina, apa nak? Tidak ngone, lalu ama. Jelas ngone, lalu ada jadi kami teriski kan. Di mungkin sejalo 2 jalo pasti setahun 2 tahun anak. Bukan cuma aku, kedua kakak aku pun sedih akan melepas ayah bekerja di negeri seberang. Memang sudah menjadi keharusan sepertinya ayah bekerja jauh. Bang, berjorak-jorak kanyan. Karis mendak masih acara kagak mulai. Lang, halo bintangin nak julu angsana anak halo, le Mami Nasir. Mendak lampak ke tau. Halo, lalu tinggal. Sebelum berangkat ke kampung paman, ada baiknya kami simpan dulu mainan kesayangan ini. Rumah paman sebenarnya tidak jauh teman, tapi akan lebih seru kalau kita bisa sambil berpetualang melewati kebun, hutan, dan perkampungan. Aliran sungai sejernih ini biasanya ada penghuninya nih. Bisa ikan, kepiting, kerang, atau udang. Ayo teman, bantu kami mencarinya. Ayo kawan-kawan, kita menyebar mencari udangnya. Tadi sih, aku sudah lihat ada 1 ekor di dekat batu. Dalam batu nih. Oh. Benar juga kata Alpin. Di sela-sela batu gelap dan air yang tenang ini, ternyata ada udang sungai yang berukuran besar. Kalau sudah dapat 1, pasti masih ada udang-udang lainnya nih. Nah, mau sekarang. Dani, mau Dani. Nih. Teman, ayahku pernah bercerita kalau kita menjaga kelestarian alam, alam pun akan menyediakan sumber makanan yang berlimpah untuk kita. Sungainya kita jaga, udangnya pun kita jaga untuk kita masak sama-sama. Mau. Dani. Dan. Mau Dan. Nih. Sekali menggeser batu, 1 udang lagi kami dapat. Kalau kami lanjutkan sampai sore, bisa berkilo-kilo udang yang kami dapat sepertinya. Pernah mau tuh nih. Pernah mau tuh nih. Dadah lalu teh. Ada pelihara. Telan teh. Ayolah. Lapar teh nih. Udah. Teh. Ya bitas lu orang. Teman, memang tidak baik menahan rasa lapar. Lebih baik bahan yang kita dapat segera diolah menjadi pengganjal rasa lapar. Udang yang kami dapat lumayan banyak. Sepertinya dijadikan sate bakar madu pasti sedap sekali. Kita langsung bagi tugas saja ya. Lebih cepat matang, lebih cepat juga kita makan. Lah, jauh dari tempat asal. Masih jauh. Makan dulu. Oh, nih wala apa nih? Pin, wah ki anu jagung dia. Sebelum membakar udangnya, kami akan merebus jagung manis.
Kebetulan aku tidak membawa nasi dan di tasku hanya ada jagung. Tetap sama kok, jagung dan nasi sama-sama karbohidrat yang mengenyangkan perut. Ayo Alpin, cepat potong jagungnya. Air panas yang disiapin Salman sudah siap tuh. Untuk udangnya, aku belah bagian punggungnya untuk membersihkan kotoran dan merobek kulitnya agar mudah saat memakan nanti. Kalau sudah, tinggal aku tusukkan udang memakai lidi. Dan, nenek ski-ski. Napa ada den seger. Oh dan, timan hijau ada nara sedis-sedis nanda. Oh. Untuk sambal bune, kita tidak perlu memilih buah yang masak, teman. Masukkan semua buah yang hijau dan hitam. Semuanya akan memberi rasa asam segar pada sambal. Cabenya juga dikira-kira ya Dani. Jangan sampai terlalu pedas. Jagung rebus sudah matang. Saatnya ditiriskan dan diiris-iris. Jangan dipipil ya, terlalu lama. Salman, bantu Alpin mengiris jagung ya. Udang bakarnya biar aku dan Dani yang kerjakan. Kebetulan ada madu di dalam tasku juga nih. Cocok rasanya udang bakar oles madu. Ada gurihnya, ada juga manis madunya. Jadi tidak sabar ingin segera makan nih. Oh iya teman, membakar udang dengan olesan madu bisa membuat udang terhindar dari kegosongan. Panasnya api akan membuat madu menjadi karamel yang membungkus sang udang. Oke, semua udang sudah matang sempurna. Saatnya kami santap. Sebelum kita makan, sirak udang dengan perasan jeruk supaya tambah segar dan harum. Satu gigitan udang bakarnya sudah seperti melayang menikmati rasa yang gurih manis selangit. Hehehe. Tambah 1 sendokan jagung dan cocolan sambal bune, makin sempurna makan siang kami ini. Mai mat. Mai nah. Rasa anu nenek. Bune nah. Iya wan ada pedis-pedis nah. Benar saja kan? Buah bune memang juara kalau dijadikan sambal. Orang Lombok kalau makan tanpa sambal, rasanya seperti ada yang hilang, teman. Ayo kawan-kawan, habiskan udangnya, masih banyak nih. Dapat deh. Lo betan anu no. Oke. Aduh, hampir saja lupa. Kami kan masih harus lanjut ke kampung Paman Nasir untuk menjemput angsa. Ayo kawan-kawanku. Akhirnya sampai juga di kandang Paman Nasir. Pamanku ini adalah seorang peternak kambing dan unggas. Kata ayah, saat aku kecil sering bermain di kandang ini mengejar-ngejar anak kambing paman. Umi, Oi, Balan. Gak pada ning nih. nah lo betangsa. Awak nih bau nih. Tahu mami ini orang gerik mami ini sakit lima. Nah, disinilah tantangannya. Kami harus menangkap angsa ini tanpa terluka. Asal teman di rumah tahu ya, angsa sering nyosor pada orang yang dianggap mengganggunya. Kawan-kawan, bantu kejar. Ayo! Nah, sekarang angsanya sudah terpojok. Ayo Dani, langsung tangkap. Aduh, dia lari lagi tuh. Sekarang kita coba tangkap pakai serok ikan itu. Siapa tahu jadi lebih mudah. Ayo Alpin, Dani, Salman, ambil seroknya. Ambil aja. Bau ya deh. Bau deh. Kalian kelilingi angsanya pakai serok. Biar aku coba tangkap angsa ini. Dan
dapat juga angsanya. Hehehe. Syukurlah, akhirnya angsa berhasil kami amankan. Langsung kita kurung dalam tas anyam ini, teman. Oh iya, tas anyam ini namanya kekise, teman. Tas berbahan janur kelapa yang dianyam. Dengan kekise, angsa akan tenang selama di perjalanan nanti. Boleh. What? Tak kasih kekise deh. Oh, awannya jauh dah. Salam ke Pak Mama. Kadang-kadang tak? Assalamualaikum. Salam. Lelah mengejar angsa, harus lanjut lagi berjalan kaki. Ini sih lelah kuadrat namanya. Kami harus coba cari tumpangan nih, teman. Papu. Tanggung. Oh, teh. Syukurlah ada kakek yang sedang menuju ke pasar. Arah ke pasar kan melewati jalur kampung kami. Terima kasih ya, Kek. Di tengah kelelahan kami, kakek datang sebagai pahlawan berkuda. Hehehe. Tumpangan deh lah. Oh deh, ayolah. Ini angsa nih. Tunggu anak tangkat merdani keberat. Kalau naik transportasi seperti ini kan sejuk. Ada angin sepoi-sepoi. Dan kaki bisa kita istirahatkan. Angsa pun tidak perlu kita gendong-gendong. Terima kasih ya, Kek, untuk tumpangannya. Satu persatu masakan ibu dan kakak selesaikan. Sekarang tinggal kue bantan nih. Kue bantan adalah kue khas kampung kami, teman. Itu loh, hampir mirip lepat atau lepet khas Sunda. Kue ini berbahan dasar beras ketan dan dibungkus dengan janur kelapa. Bedanya, cita rasa kue bantan adalah manis gurih. Rasa manis didapat dari buah pisang. Sebelum dikukus, beras ketan harus direndam selama 1 malam. Lalu diberi pewarna makanan supaya tampilannya menjadi cantik. Isikan beras ke dalam janur kelapa. Dan jangan lupa isikan juga potongan buah pisang. Lalu kunci dan siap untuk dikukus. Ja, lamun na bangka lah itu ya telah pamantal ti anak. Au. Memasak kue bantan cukup memakan waktu, teman. Hampir sama seperti memasak nasi, sekitar 1 jam. Tujuannya supaya ketan matang dan aroma pisangnya ikut menyatu. Kue bantan ini dulunya hanya akan hadir di tiap acara besar, seperti acara kampung, syukuran, sampai acara sunatan. Alhamdulillah. Amak bersiang aja loh. Bantuin ame tuh. Sambil menunggu ayah membersihkan angsanya, kita istirahat sejenak di balai bersama ibu. Aduh, Kak Ija nggak bisa lihat orang senang deh. Baru saja aku mau duduk istirahat, sudah dipanggil lagi untuk angkat kue. Awas saja, nanti aku habiskan nih kue bantannya. Hehehe. Pas sekali nih, kue bantan matang, angsa pun siap untuk dipanggang. Tidak perlu bumbu macam-macam, teman. Cukup olesan air, jeruk, dan garam. Aku paling suka kalau sudah ada acara di kampung. Semua bisa ikut terlibat dan sibuk. Tapi aku juga sedih, teman. Esok ayah sudah harus pergi merantau ke luar negeri. Semoga ayah bisa cepat pulang ya. Aku pun berjanji akan belajar yang rajin agar menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Angsanya sudah matang, teman. Kami siapkan semua untuk syukurannya ya.
Sila bareng-bareng berdoa mudah-mudahan amak si bolang selamat le perjalanan sampai le rantauan. Sederhana dan khusyuk. Begitulah syukuran keluargaku ini, teman. Dengan hidangan khas Sasak, kue bantan, dan angsa panggangnya, semoga berkenan bagi para tetangga yang hadir ya. Senang rasanya, sahabat-sahabatku, paman-paman, dan tetangga berkumpul untuk mendoakan ayah. Aku pun mendoakan semoga ayah lancar kerjanya. Ya sudah, kita cicipi kue bantannya yuk kawan-kawan. Bagaimana? Enak kan rasanya? Kakak dan ibuku nih yang membuatnya. Kita lanjut ke bolang yuk. Kali ini kami sedang bersiap untuk mencari ranten. Lang, milu lang. Beli milu. Nih, lumba ranten. Angkat juga bembi. Pria kita kacan dengar. Rebutan doang. Itu mentek. Joy, ada-ada aja sih kamu. Mones pakai dibawa segala. Tapi apa boleh buat, aku tidak bisa menghalanginya. Yuk kawan, dayung terus sampannya. Astaga, kakak dalam bahaya. Ayo Joy, bantuin. Waduh, air dalam sampan ini harus segera dikuras. Kalau tidak, sampan bisa tenggelam. Nah, syukurlah sampan sudah berhasil kami selamatkan. Akering sampan ini. Watak enggak? Tapi akering jatuh betul tahu bau rantai. Ini tidak jauh lalu. Awalnya enggak ente nanti tepuin deh. Teman, ranten adalah sejenis rumput laut yang hidup liar di dasar air. Biasanya dia tumbuh di antara lamun. Untuk memilihnya saat masih di dalam air memang tidak mudah. Mau tidak mau, kami harus mencabutnya bersama dengan lamun. Itu sebabnya banyak orang yang mengambil ranten saat air laut sedang surut. Sayangnya, kami tidak punya banyak waktu. Maka butuh ranten ini segera untuk membuat kue. Jika lebih diamati, bentuk ranten sangat berbeda dengan lamun. Permukaan ranten lebih kasar. Kalau lamun, mirip lembaran daun. Dan warnanya lebih hijau daripada lamun. Sepertinya kakak sudah berhasil mengumpulkan banyak ranten tuh. Tule, ente lah mana boleh mau kita jalan langsung tule ini ente. Woi, mantap. Asyik, tugas pertama sudah selesai. Saatnya pulang. Waduh, ada yang tidak beres dengan sampan kami. Lu bocor ya geni. Apa geni tom bocor? Bocor. Punya lembar nih. Ini tante nani. Bembe nani ela. Teman, bagaimana ini? Kami kehilangan jejak si Mones. Bisa jadi ini gara-gara sampan kami yang bocor. Astagfirullahaladzim. Ente tule bente. Ente tule bente. Ada rantai nih tahun ini. Ente. Teman, kami belum bisa melanjutkan misi mencari si Mones. Karena kakak meminta kami untuk membantunya membuat kue berbahan ranten. Namanya kue pengen ranten. Kue ini harus segera jadi karena akan kami sajikan di acara gotong royong. Biar cepat matang, kami sengaja berbagi tugas. Aku dan kakak membantu nenek menyiapkan bahan adonan. Sedangkan Joy dan Parman bertugas menyiapkan santan dan gula merah. Kata nenek, ada 2 jenis kue pangan yang akan kami buat. Satu kue pangan dari bahan ranten dan satu lagi kue pangan dari bahan gula merah. Khusus untuk kue pangan berbahan ranten, adonan kami buat sebelum direbus. Yaitu dengan mencampurkan tepung, ranten yang sudah ditumbuk,
dan gula pasir. Aduk sampai semua bahan tercampur merata. Yuk kawan, saatnya mulai memasak. Pertama, rebus santan. Pastikan api menyala bagus, jadi tidak perlu waktu lama untuk mendidih. Selanjutnya, masukkan adonan dari campuran tepung, ranten, dan gula pasir. Aduk-aduk deh sampai rata. Wah nih, lang, kau nak narik dia tadi bitang gula beak seno, no, dan tepung no. Lapu ngapu? Gula beak non rang. Teman, ini adalah alasan kenapa kami harus segera membantu kakak membuat kue. Rupanya Paman Juanda sudah mengundang beberapa tetangga untuk membantunya memperbaiki atap pondok. Wah, jauhan pangeranten nih. Ada bolang boleh berjalan aneh. Oh. Tolong dengan beradab dulu dia. Aneh, Berbeda dengan bangunan pondok di daerah lain, di kampung kami banyak pondok yang menggunakan atap berbahan alang-alang. Sayangnya, atap seperti ini hanya bertahan kurang dari 4 tahun. Perawatannya dilakukan dengan mengganti atap yang lama dengan atap yang baru. Pamanku bilang, selain biayanya lebih murah, bahan atap jenis ini mudah didapat. Ayo teman, sedikit lagi nih. Semangat! Asik! Ini dia! Saatnya mencicipi kue pangeranten buatan kami. Rasa manisnya membuat badan seketika kembali semangat. Enak banget! Yuk, bagakan nyari aran adab. Nyari. Ya, tidak pedulung ini ya. Lang, apa? Kamu mones lu? Ah, Jai. Pakai bed mones. Aku selamat datang itu segera kacap. Oh. Dende girang jauh bembek rasa lain. Kedek kah? Dengar. Lepas ya bareng nih kencet batu nanti sama mangan nah. Awan nih. Lepas sama. Kalau lepas. Kalau ente bemben di dekat rombongan malah teh dengan pria. Alhamdulillah nu jaga tahun, Joy. Teman, sama seperti kami, Mones pasti lebih senang kalau bisa bermain dengan teman-temannya. Meskipun Joy sangat sayang dengan si Mones, tapi jangan sampai membuatnya terpisah dengan rombongannya. Teman di rumah, setuju kan? Teman, setiap sebulan sekali, Paman rutin mengadakan latihan musik tradisional. Kami menyebutnya musik lentang, salah satu kesenian khas Lombok yang sampai sekarang tetap dipertahankan keasliannya. Rombongan musik ini biasanya tampil dalam arak-arakan. Uniknya, alat musik dimainkan sambil berjalan. Di sela waktu latihan,
Biasanya Paman akan menghidangkan kue dan minuman sebagai bentuk kebersamaan. Ada banyak macam kue yang dihidangkan. Salah satunya adalah kue kancing yang kami buat. Ini mana empat hidang dan Ayo, Paman, selamat mencoba. Enak. Aku suka. Rasanya gurih dan renyah. Semoga Paman dan semua yang makan juga suka ya. Ayo, Kak, cepat lewat sini. Malah kamu tadi itu kan spesial. Kamu kan jadi bawa kasih. Ini dia teman, pohon buah gon yang kami tuju. Di beberapa daerah, buah gon ini biasa disebut juga buah bidara. Pohon dengan buah manis ini banyak tumbuh di daerah pesisir. Ayo, goyang terus. Gampang kan cara memanennya? Kumpulkan buahnya, jangan ada yang tertinggal ya. Wah, sudah lumayan banyak tuh Kak. Cukuplah ini buat bikin kue. Teman, buah gon akan kami jadikan bahan membuat kue celorot. Bahan lain yang sudah kami siapkan adalah kelapa, beras ketan, dan gula merah. Sebelum ditumbuk, beras ketan sudah kami rendam semalaman. Tujuannya agar lebih mudah lembut ketika ditumbuk. Hayo, tebak. Dendi sedang bikin apa? Bukan buat mainan ya. Dendi sedang membuat cetakan kue celorot. Bahannya dari daun kelapa yang masih muda atau janur. Maisal, may atongan kemay tepung tiang. Anjelap. Ada-ada saja kamu, Faizal. Yuk Kak, aku bantu membuat adonan ya. Larutkan santan kelapa dan gula merah. Lalu ditambah dengan tepung beras dan buah gon. Kue celorot menjadi salah satu cemilan yang mengenyangkan. Bahan tepung beras membuat siapa saja yang makan akan mudah kenyang. Apalagi kalau ditambah gula begini. Wah, makin mantap nih. Oh iya teman, kue celorot akan kami matangkan dengan cara yang tidak biasa. Akan kami panggang dalam oven tradisional. Kami menyebutnya kemik, yaitu gerabah tanah yang akan dibakar. Dengan api yang menyala bagus, permukaan kemik akan menjadi panas sampai ke bagian dalam. Dalam waktu kurang dari 30 menit, kue akan matang. Nah, ini dia teman, kue celorot. Makanan nikmat penambah tenaga. Selamat makan. Gimana teman? Enak kan? Pastinya. Kue celorot juga mengenyangkan. Adonan tepung beras membuat kue ini sangat cocok menjadi hidangan penunda lapar. Sampai di sini dulu cerita kami dari pesisir Lombok Timur. Salam cinta anak Indonesia.